Terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat. Saya menaruh harapan kepada Prabowo untuk bisa menyelesaikan masalah umat, teman-teman. Ikut bagaimana caranya agar kasus-kasus ini, kasus-kasus yang melibatkan korban yang banyak, ini bisa diselesaikan. Saya rasa kalau misalkan pemerintah turun tangan, berpartisipasi dan andil dalam menyelesaikan ini, masalah ini, saya rasa ini akan cepat selesai, teman-teman. Tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan mungkin bisa dibikinkan tim khusus, teman-teman. Dibuatkan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Hubungannya apa? Yusuf Mansur bisa mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, lalu kemudian dia bisa bergabung di warung steak and shake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Kepada sahabatku, saudaraku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru menemukan channel ini, di awal video ini saya mau berucap syukur alhamdulillah karena kemarin sudah ada 2 project yang kami buat, 2 lagu keresahan kami, kritikan kami untuk Yusuf Mansur, teman-teman. Karena sangat sangat mengherankan karena kok bisa Yusuf Mansur ini membuat banyak bisnis-bisnis investasi yang mana itu membuat orang-orang yang percaya sama dia kemudian berinvestasi karena percaya sama Yusuf Mansur, tapi kemudian mereka hanya menelan pahitnya kekecewaan, teman-teman. Baik, kemarin Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita ucapkan selamat kepada mereka dan semoga mereka amanah dalam mengemban kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan visi misi yang sudah mereka utarakan di kampanye-kampanye mereka, teman-teman. Dan saya sebagai masyarakat berpesan agar Bapak Prabowo maupun Gibran menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan umat. Pada video ini saya mau katakan bahwa pentingnya menaruh perhatian kepada kasus Yusuf Mansur, teman-teman. Karena kasus Yusuf Mansur ini membawa pengaruh besar kepada masyarakat yang mana ini menelan, yang mana ini kasus-kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur ini sebenarnya menelan banyak korban, teman-teman. Menelan banyak menelan banyak nominal kerugian dari orang banyak, teman-teman. Ada Paytren, ada Umroh Merdeka, ada Tabung Tanah, Moya Vidi, Hotel City, Batu Bara, dan yang paling terbaru dan ini diduga kuat Yusuf Mansur juga terlibat di dalamnya adalah perumahan Kaisal Mansur. Dari kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, itu di dalamnya korbannya itu bukan 1, 2, puluhan, 20-an, tidak, bukan ratusan, 200, enggak, ribuan, teman-teman, ribuan. Makanya saya bilang ini harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Nah, untuk pemerintah yang baru ini, Prabowo Subianto dan Gibran, saya punya harapan lebih. Melihat dan mendengar kampanye Prabowo kemarin yang sangat berapi-api dan penuh semangat, saya menaruh harapan kepada Prabowo untuk bisa menyelesaikan masalah umat, teman-teman. Ikut bagaimana caranya agar kasus-kasus ini, kasus-kasus yang melibatkan korban yang banyak, ini bisa diselesaikan. Saya rasa kalau misalkan pemerintah turun tangan, berpartisipasi dan andil dalam menyelesaikan ini, masalah ini, saya rasa ini akan cepat selesai, teman-teman. Tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan mungkin bisa dibikinkan tim khusus, teman-teman. Dibuatkan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Hubungannya apa? Yusuf Mansur bisa mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, lalu kemudian dia bisa bergabung di warung steak and shake. Begini, teman-teman. Sampai sekarang tidak ada kejelasan, tidak ada klarifikasi dari warung steak and shake mengenai bagaimana posisi Yusuf Mansur di warung steak and shake ini. Sementara Yusuf Mansur secara jelas mengatakan di TV One bahwa dia bergabung di warung steak and shake di tahun 2010. Di tahun 2009, Yusuf Mansur mengumpulkan dana umat untuk investasi batu bara itu miliaran, teman-teman. Lalu kemudian di awal tahun 2010 atau di tahun 2010 bisnis itu mangkraknya itu tidak jelas, teman-teman. Bahkan orang-orang bilang tambangnya saja bisa jadi memang sejak awal tidak ada gitu loh. Artinya ini patut dan diduga kuat bahwa memang kemungkinan besar Yusuf Mansur ini mengumpulkan dana-dana dari umat
baik itu sedekah, baik itu investasi, untuk kemudian kepentingan pribadinya. Sampai hari ini kita tidak bisa tanya, dari mana Yusuf Mansur bisa sekaya sehari ini? Tidak bisa. Nggak akan bisa. Kalau teman-teman mendengar cerita-cerita dari pengusaha-pengusaha yang lain, dari orang-orang sukses yang lain, itu mereka sangat jelas, sangat detail bisa menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana sampai mereka bisa sesukses hari ini. Tapi tidak dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Tidak. Saya duga kuat, kenapa dia tidak bisa menceritakan itu? Karena memang itu hal yang tidak bisa dia ceritakan. Kalau dia ceritakan, sama saja dia membongkar aibnya sendiri. Ini dugaan saya, teman-teman. Coba kita telusuri, dan itu sudah saya riset, saya sudah searching di Google berapa kali, di mana Yusuf Mansur membuat usaha dari nol, yang itu berkembang sampai sekarang tidak ada, teman-teman. Ini kan satu kecurigaan gitu loh. Satu kecurigaan gitu. Kok bisa orang seperti itu, tiba-tiba punya duit banyak, lalu kemudian bergabung dengan warung Stick and Stick, tentunya dia sebagai investor dong. Harus menyetorkan sejumlah uang gitu. Dan itu tidak main-main, bukan puluhan bahkan ratusan juta, bisa jadi miliaran, teman-teman. Bisa jadi miliaran. Karena dari yang kita lihat, semenjak Yusuf Mansur bergabung, itu perkembangan atau pembangunan warung Stick and Stick di mana-mana itu pesat sekali, teman-teman. Pesat sekali. Makanya kenapa kami suarakan untuk ikut memboikot warung Stick and Stick. Karena selain Yusuf Mansur pernah mengatakan bergabung dengan warung Stick and Stick, pihak warung Stick and Stick maupun Jody Broto Suseno juga tidak ada klarifikasi. Perbandingannya apa? Ketika Yusuf Mansur mengaku bergabung sebagai komisaris Grab, tidak butuh waktu lama. Pihak Grab langsung mengklarifikasi bahwa Yusuf Mansur tidak ada kaitannya dengan Grab. Makanya, oh iya, Yusuf Mansur cuma ngibul doang nih, cuma halu doang nih. Tapi ketika Yusuf Mansur mengatakan di tahun 2010 dia bergabung dengan warung Stick and Stick, pihak warung Stick and Stick tidak ada tanggapan. Bahkan ketika disamperin oleh Pak Darso lalu dimintai waktu untuk klarifikasi, tidak ada juga respon dari warung Stick and Stick sampai hari ini. Sudah berapa bulan nih? Dan setiap sudah terlalu sering Yusuf Mansur mempromosikan warung Stick and Stick, mengunjungi warung Stick and Stick, ngobrol dengan karyawan warung Stick. Dan makanya saya katakan bahwa memang Yusuf Mansur ini ada di dalam warung Stick and Stick yang omsetnya itu per bulan miliaran, teman-teman. Karena Yusuf Mansur sendiri pernah menyebutkan bahwa warung Stick and Stick itu dalam sehari pajaknya itu 200 juta, bahkan lebih. Dari situ kita bisa hitung omset warung Stick and Stick itu berapa, teman-teman. Sementara di sisi lain, Yusuf Mansur diam begitu saja atas kerugian yang dialami oleh korban. Bahkan korban ketika sudah mengajukan kasus ini di pengadilan dan dimenangkan oleh korban, Yusuf Mansur masih mengajukan banding, masih tidak terima. Iya, memang banding adalah hak warga negara Indonesia, tapi seperti yang kita katakan bahwa Yusuf Mansur ini selain sering menyuruh orang untuk berbagi, dia juga pernah mengatakan bahwa kalau memang merasa punya masalah, datang saja ke rumahnya, nanti diganti uangnya. Kenyataannya kan tidak. Sangat berbanding terbalik. Makanya ketika ada yang komentar, channel YouTube Cahaya Islam kok bahasnya Yusuf Mansur melulu, karena belum selesai, teman-teman. Belum selesai, sahabatku. Kalau memang Anda murni orang yang tidak tahu menahu tentang kasus ini, lalu berkomentar seperti itu, jawabannya seperti itu, karena ini kasus belum selesai. Tapi kalau memang Anda orangnya Yusuf Mansur, atau bahkan mungkin akun-akun fake yang berpura-pura, ya saya tidak ada bisa jelaskan, karena Anda sudah fanatik buta gitu loh, sudah fanatis buta Anda. Saya terus terang katakan bahwa dulu saya penggemar Yusuf Mansur. Saya katakan dia Utsman bin Affannya zaman ini gitu. Tapi ketika begitu mengetahui ada hal-hal yang janggal, ada hal-hal yang merugikan umat, kenapa kita tidak kritisi, teman-teman? Kenapa kita harus diamkan gitu? Kita tidak boleh fanatis buta kepada satu tokoh selain Rasulullah SAW. Tidak ada gitu. Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan, bahkan ketika anaknya sendiri yang mencuri, dia sendiri yang akan potong tangannya. Bagaimana dengan Yusuf Mansur? Dia bukan malaikat. Dia bukan nabi, manusia biasa. Apa salahnya kita kritisi, teman-teman? Dan sampai hari ini kasusnya belum selesai. Makanya kami harap pemerintahan yang baru ini, Bapak Prabowo, menaruh perhatian lebih untuk kasus ini. Sekiranya kalau memang pemerintah berpartisipasi, saya rasa kasus ini akan cepat selesai. Karena korbannya bukan 1-2 orang, bukan sedikit korbannya, banyak. Banyak sekali. Maka dari itu, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan memboikot warung Stick and Stick. Karena selain Yusuf Mansur pernah mengaku bergabung dengan warung Stick and Stick, dan saya rasa memang dia berada di dalam warung Stick and Stick, ikut mengelola bisnis warung Stick and Stick, yang mana itu cukup membuat kita miris, teman-teman.
Karena di satu sisi, ketika dia bikin bisnis-bisnis yang mengumpulkan duit orang banyak, itu semuanya bangkrut, mangkrak, berhenti, mandek, macet. Tapi di sisi lain, dia dengan sangat enaknya membangun bisnis kuliner warung Steak and Shake bersama Jody Broto Suseno. Dan lebih mirisnya lagi, sampai hari ini belum ada klarifikasi terkait Yusuf Mansur dan warung Steak and Shake, baik dari pihak warung Steak and Shake maupun Jody Broto Suseno. Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, bahwa ada kong kali kong antara Jody Broto Suseno, warung Steak and Shake, dan Yusuf Mansur. Perlu teman-teman ketahui bahwa Jody Broto Suseno ini adalah orang yang orang awal yang membangun warung Steak and Shake, lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung di dalamnya dan mengembangkan warung Steak and Shake ini bersama-sama. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, bahwa sebagian dari aset Yusuf Mansur dikelola oleh Jody Broto Suseno, sampai hari ini masih saya ingat dan saya garis bawahi, teman-teman. Karena sampai hari ini Jody juga belum ada bantahan sama sekali. Jadi sekali lagi saya katakan, saya akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Shake sampai Yusuf Mansur sadar, sampai Yusuf Mansur bertobat dan mau bertanggung jawab dan mengembalikan hak-hak para korban. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak.
video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.